Assalamualaikum. Selamat sore anak-anak. Hari ini Bu Anita mau membahas materi mengenai hitung campuran. Tapi sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu doakan kalian semua kabarnya baik-baik saja, selalu sehat dan tetap semangat. Yuk kita doakan juga semoga wabah corona ini segera berakhir. Oke, kita langsung saja masuk ke materi ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana urutan dalam mengerjakan hitung campuran? Kalian cukup mengingat ini, daku, kaba, dan taku. Daku adalah dalam kurung, kaba adalah kali dan bagi, sedangkan taku adalah tambah dan kurang. Oke, mengapa di sini kali dan bagi Ibu jadikan satu menjadi kaba? Karena kali dan bagi ini nilainya setara atau sama-sama kuat ya, levelnya sama antara kali dan bagi. Begitu pula dengan tambah dan kurang, Ibu satukan menjadi taku. Karena antara tambah dan kurang ini adalah setara atau sama kuat. Jadi kalau nanti di soal ada yang nilainya setara atau sama kuat, maka wajib mengerjakan dari yang terdepan lebih dahulu, tidak boleh langsung ke yang belakang, ya. Untuk lebih memahami, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu 20 kurang 10 ditambah 5. Oke, dari soal nomor 1, kira-kira yang mana terlebih dahulu yang kita kerjakan? Apakah yang pengurangan dulu atau yang penjumlahan dulu ya? Diingat kembali ya, antara pengurangan dan penjumlahan atau kurang atau tambah, ini nilainya adalah setara atau sama kuat. Maka kita harus mengerjakannya dari yang terdepan terlebih dahulu ya. Jadi dari yang 20 dikurang 10 dulu. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10. Lalu langkah selanjutnya adalah kita tambahkan dengan 5. Nanti ketemu hasilnya sama dengan 15. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada soal 4 ditambah 6 dibagi 2. Dari soal nomor 2, kira-kira yang mana kita kerjakan terlebih dahulu? Apakah yang penjumlahan atau yang pembagian? Kira-kira yang mana? Oke, untuk soal nomor 2, tentu saja yang awal kita kerjakan adalah yang pembagian terlebih dahulu. Karena pembagian levelnya di atas penjumlahan atau dia lebih kuat daripada penjumlahan. Jadi harus kita kerjakan terlebih dahulu. Maka nanti setelah kita hitung hasil dari 6 bagi 2 sama dengan 3. Lalu kita tuliskan ulang. 4 ditambah 3, hasil akhirnya adalah sama dengan 7. Jadi diingat ya, seperti nomor 2, jika ada penjumlahan dan pembagian, maka yang kita dahulukan adalah pembagian. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Di sini ada soal 25 ditambah 7 dikali 5 dikurangi 29. Maka yang kita kerjakan pertama adalah penjumlahan dulu, perkalian dulu, atau pengurangan dulu. Dari soal nomor 3, tentu saja pasti yang kita kerjakan pertama kali adalah yang levelnya yang paling kuat atau yang tingkatan yang paling kuat, yaitu adalah perkalian. Lalu kita tuliskan di bawah seperti ini ya, 25 ditambah 35, hasil dari 7 kali 5 tadi, lalu dikurangi dengan 29. Nah sekarang, di langkah kedua ini kira-kira yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Apakah penjumlahan atau pengurangan terlebih dahulu? Karena level antara penjumlahan dan pengurangan setara, maka kita kerjakan dari yang depan lebih dahulu, yaitu penjumlahan. Nanti setelah kita hitung, hasilnya 25 tambah 35 sama dengan 60. Baru terakhir dikurangi dengan 29 dan menemukan hasil yaitu 31. Lalu kita lanjut ke contoh nomor 4. Di sini ada soal dalam kurung 3 tambah 2
dikali 3 dikurang 2. Untuk soal seperti nomor 4, kira-kira yang mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Apakah yang di dalam kurung dulu? Atau perkalian dulu? Ataukah pengurangan dulu? Di antara dalam kurung perkalian dan pengurangan, perlu diingat bahwa tingkatan paling tinggi atau yang paling kuat adalah yang dalam kurung. Maka ini dulu yang harus kita kerjakan. Meskipun yang di dalam kurung ini penjumlahan loh ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu langkah keduanya, hasil 3 tambah 2 sama dengan 5. Lalu kita lanjutkan dengan kali 3 dikurang 2. Nah setelah itu di langkah kedua, kira-kira yang mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Apakah perkalian atau pengurangan? Antara perkalian dan pengurangan, yang lebih kuat adalah perkalian. Maka itulah yang kita kerjakan terlebih dahulu. 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Lalu kita kurangi dengan 2. Ketemulah nanti hasilnya adalah 13. Oke, lanjut ke contoh nomor 5. Di sini bunyi soalnya adalah ibu memiliki 30 butir telur. Telur tersebut akan dibagi kepada 5 orang tetangga dengan jumlah yang sama. Berapa butir telur yang didapatkan setiap orang? Ingat di sini ada kata kuncinya yaitu 30 dibagi 5. Maka tentu saja untuk mencari jawabannya kita menggunakan cara 30 dibagi 5. Ya, ingat nih bunyinya 30 dibagi 5. Maka nanti akan ketemu hasilnya yaitu 6. Kesimpulannya adalah maka setiap orang mendapatkan 6 butir telur. Lanjut contoh nomor 6. Di sini bunyi soalnya adalah Upin memiliki 5 kotak permen. Masing-masing kotak berisi 8 buah permen. Kemudian permen itu akan dibagikan kepada 10 orang temannya. Berapakah banyak permen yang diterima setiap anak? Di sini dilihat Upin tuh punya 5 kotak permen. Setiap kotak permen itu isinya 8. Kemudian seluruh permen tersebut akan dibagikan kepada 10 orang. Pertanyaannya, satu orang anak itu mendapat berapa permen? Maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mencari banyak permen seluruhnya, yaitu dengan cara berapa kotak permen yang dimiliki Upin tadi dikalikan dengan isi permen dalam kotak tersebut. Karena tadi Upin memiliki kotak permennya 5, maka kita tulis di sini ada 5. 5 dikalikan dengan 8 yaitu isi dari setiap kotak permen tadi. Dan hasilnya nanti akan mendapatkan 40. Setelah ketemu banyak permen seluruhnya, langkah selanjutnya adalah mencari setiap anaknya dapat berapa permen sih? Dari hasil banyak permen seluruhnya tadi, ya, itu dibagi dengan banyak anak. Jadi seluruh jumlah permen tadi dibagi dengan banyak anak. 40 dibagi 10, maka nanti akan ketemu hasilnya yaitu 4. Jadi kesimpulannya adalah setiap anak akan mendapatkan 4 buah permen. Oke, untuk video kali ini sekian yang Ibu sampaikan. Ya, semoga dapat dimengerti. Di video kali ini juga sengaja Ibu berikan musik pengiring supaya kalian belajarnya tidak tegang. Tapi jika masih ada hal yang belum dimengerti, kalian boleh bertanya langsung melalui WA Ibu. Nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut di sana. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap belajar dari rumah, tetap ceria, tetap semangat. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.